Ya. Assalamualaikum Bu Lia. Oh, Bu Tati. Waalaikumsalam, Ibu. Mari masuk, Ibu. Wah, ada apa Saya ini? mengganggu nggak ini? Mengganggu nggak Nah, ini? tidak, Bu, Nah, tidak saya mengganggu. Ini anak-anak juga sudah pulang kan? Gimana Bu Tati? Kok boleh wajahnya? boleh nggak saya ganggu waktunya sebentar untuk ngobrol, sharing pembelajaran sedikit saja Bu? Boleh ya Oh, Bu nggak ya? boleh dengan senang hati, nggak mengganggu kok. Gimana Bu Tati? Terima kasih Bu. Saya tuh agak apa namanya ya resah dengan kelas Hmm, saya Bu. Kelas saya itu kan di kelas 4 itu kan anak-anak itu sering keluar kelas ketika pembelajaran dan setelah saya amati tuh mereka tuh inginnya apa saya juga belum tahu begitu. Jadi hmm, ketika dijelaskan ketika pembelajaran itu pengennya keluar terus entah hmm, apa mereka itu saya bingung Bu seperti itu. hmm, hmm. Ibu, Bu Tati merasa resah seperti itu ya. Hmm. Jadi ini apa Bu Tati? Ini rencananya kita mau ngobrol apa ini hari ini jadinya? Ya Tentang saya apa ya tadi? ingin ini supaya murid-murid saya itu tidak suka keluar kelas seperti itu Bu. Jadi Hmm, mereka belajar di dalam itu tenang, diam gitu. Ingin saya seperti itu Bu di kelas saya. oke. Jadi Bu Tati mengharapkan nanti tujuan dari sharing kita hari ini itu Bu Tati ingin anaknya tidak keluar-keluar kelas gitu ya Bu, Ya, murid-muridnya ya Bu ya. Ya. iya Bu. Mm-mm. Agar murid tidak keluar kelas. Kira-kira nih Bu Tati, kalau menurut Bu Tati anak-anak kok keluar kelas itu kenapa ya Bu ya? Nah, saya tuh pernah tanya Bu, kan ketika pada di luar itu, saya tanya, loh kok pada di luar ada apa kan gitu ya. Hmm. Tapi mereka jawabnya gelap kok Bu. Saya masih bingung Mm-mm. maksudnya gelap bagaimana ketika saya tanya yang lain Mm-mm. lagi, ada yang jawab kelasnya gelap Bu gitu. Hmm. Nah, terus saya mencoba ke kelas, ternyata ya betul Bu karena itu kan kelas saya itu khusus kelas 4 itu kan ada pepohonan yang rimbun sekali seperti itu. Mm-mm. Jadi seperti menutupi kayak jendela yang bagian utara itu juga sedikit tertutup. Apa mungkin Mm-mm. itu ya Bu yang membuat mereka ingin terus keluar karena di luar itu kan terlihat lebih wah gitu ya padahal dan terang seperti Hmm. itu. Apa mungkin seperti itu anak-anak saya itu. Oh iya. Biasanya berapa anak Bu yang sering keluar Ibu? Nah, terkadang itu mereka juga berganti-ganti. Jadi ketika Hmm. pembelajaran itu, Bu saya ada yang terkadang beralasan mau ke belakang untuk Hmm. berdua gitu, tapi eh, terus saya berpikir, lah kok sering ke belakang Hmm. seperti itu. Terus ketika saya lihat, loh kok malah bermain, ada yang bermain di luar seperti itu. Saya jadi berpikir gini, kenapa anak-anak ini? Saya begitu, Bu. Jadi agak agak bingung juga ini saya harus bagaimana. Hmm. Jadi dari skala keaktifan anak-anak ya yang berada di dalam kelas itu sekarang berada di posisi berapa ya Bu? Nek saya itu karena mungkin belum apa namanya ya belum bisa mengendalikan atau apa namanya itu ya Bu. Jadi mungkin saya masih ada di skala 4 mungkin Bu saat ini. Hmm, Itu Bu. lalu harapan ideal Bu Tati sendiri? Nah, kalau menurut saya itu kalau semuanya berhasil dan seperti apa namanya eh semua berjalan dengan baik itu kalau bisa ya kalau enggak 7 8 begitu Bu kalau menurut saya. Ya, benar ya Bu ya. Kita memang sangat ingin anak-anak itu bisa nyaman ya
berada di kelas. Nah, mungkin saat ini Bu Tati ada ide atau pemikiran apa yang mungkin bisa membuat anak-anak betah di dalam kelas? Seperti Nah, apa mungkin? ketika iya Bu, tadi ketika anak-anak itu menjawab seperti itu, gelap dan lain sebagainya, saya juga berpikir ketika saya ke kelas, oh ternyata kok juga gelap. Ternyata setelah dicek itu apa namanya aliran listriknya, itu kan saya juga minta bantuan penjaga juga Bu. Ternyata aliran listriknya tuh mati Bu. Jadi Hmm, ketika mau dinyalakan, ternyata lampunya mati. Lampunya itu mungkin nyala Bu, tapi alirannya itu yang mungkin rusak atau apa seperti itu. Ketika dicek waktu itu begitu Bu. Jadi saya nanti mungkin akan apa namanya solusinya ya memperbaiki itu tapi dengan bantuan pasti Bu dengan minta bantuan mm, eh, orang lain yaitu penjaga atau teman sejawat begitu Bu untuk memperbaiki itu dulu supaya mm. anak-anak tidak sering keluar kelas Oh begitu. iya, iya, betul. Mungkin eh, Ibu akan memperbaiki saluran listriknya seperti itu ya. Begitu dulu. Eh, Selain itu mungkin ada lagi Ibu dari Nah, Bu Tati? jadi mungkin ketika di dalam kelas gelap dan ketika itu harus diperbaiki, kan kita juga ada waktu itu Bu, ya, dalam kondisi memperbaiki kelas kan mungkin anak-anak kok senangnya keluar, itu kenapa? Setelah Mm-mm. saya pikir-pikir, apa mungkin mereka juga suka misalkan saya terapkan belajar di luar kelas, apa misalkan saya ajak bercerita di luar seperti itu, apa biar mereka itu senang, nyaman. Oh ternyata kalau belajar di luar kelas itu enak, mungkin seperti itu. Hmm, Ya jadi nanti ya, saya akan bisa mengajak mereka di luar juga. Jadi biar nggak mereka nggak merasa jenuh begitu Bu di dalam kelas. ya. Itu Eh, Sangat kreatif ya Bu Tati ya, ada dua alternatif solusi ya, strategi tadi dari memperbaiki apa tadi aliran listrik, kemudian ya. membuat pembelajaran di luar kelas, malah itu mungkin terlihat sangat menyenangkan untuk anak-anak. Nah, kira-kira dari dua strategi yang Ibu rencanakan ada tantangan enggak, Bu? Kalau tantangan itu pasti terkadang itu kan dulu saya pernah mencoba ketika masih ngajar kelas 3. Ketika saya ajak anak-anak itu belajar di luar itu ada beberapa yang bilang, "Wih, anak malah ramai di luar." Itu salah satu tantangannya Bu itu. Mhm, Dulu saya pernah begitu dan kemudian saya ketika mengajar di kelas 4 ya mhm, saya mencoba di kelas dulu, belum memulai seperti ya, itu lagi. Tapi mungkin anak-anak ini mungkin ya pengen seperti itu, Bu, pengen belajar di luar kelas kembali mungkin. Gitu. Jadi tantangannya selain mungkin dari rekan sejawat yang tadi ya Bu ya, apa masuk belajar di luar gitu nanti malah ramai itu mungkin itu iya, satu tantangan. Kedua itu mungkin kalau dari segi media metode itu mungkin harus lebih anu ya Bu, lebih lebih kreatif lagi mungkin. Di mhm, saat ini mungkin belum belum banyak yang bisa dilakukan karena tadi tadi gelap itu juga Bu, itu tantangannya iya, gitu. iya. Baik Ibu, jadi tantangannya sudah ada bayangan ya Bu ya. Tadi Bu Iya, Tati itu. menyampaikan kalau anak-anak belajar di luar itu malah rame seperti itu. Lah Iya, kira-kira bukan iya. solusinya gimana ini Bu? Nah, kita kan sebagai guru kan ketika mengajak mereka mereka keluar itu otomatis kita kan harus memiliki mereka harus kita pegang dulu dalam arti kan Hmm, harus dijanji dulu gitu. Nanti kalau ada memang janji. belajar belajar di luar kelas harus ya tetap tertib seperti itu, seperti itu. Jadi memang misalkan kita mencari tempat tempat yang nyaman ya kita harus anak-anak harus janji. Nah, kalau belajar di luar ya harus seperti ini. Itu mungkin seperti itu Bu. Jadi biar bisa sedikit mengendalikan anak-anak yang sukanya kadang kan ada yang suka berlari-larian kayak gitu kan. Karena di Hmm, luar itu pasti ketika melihat suasana lapang
longgar, luas itu pasti mereka jiwanya itu pengen lari, pengen apa gitu Bu. Mhm. Anak-anak sekolah itu pengen seperti itu. Jadi membuat perjanjian seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Jadi iya makanya saya beri perjanjian gitu biar oh, sama-sama iya. komitmen bersama-sama gitu Bu. Oh, iya Ya, betul. Jadi, bagus sekali, untuk mengantisipasi anak-anak yang rame, Bu Tarti akan membuat komitmen tadi ya, komitmen atau janji, pembelajaran saat di luar itu sikapnya seperti apa. iya, iya begitu Hmm. Bu. Ya, jadi ini bagus Bu Tarti. Kemudian Bu, yang solusi yang pertama tadi, yang memperbaiki aliran listrik, ada Nah, tantangan nggak Bu itu nanti Bu? kalau memperbaiki aliran listrik terkadang kan Mm-mm. penjaga sekolah saya itu kan Mm-mm. rumahnya tidak di situ Bu. Jadi mungkin tidak Oh, bisa langsung Pak minta tolong ini ya, itu tidak bisa langsung dikerjakan. mm-mm, Mungkin mm-mm, terkadang kan kemana kan karena tidak jadi mm-mm, satu rumahnya mungkin kan oh sebentar nanti dulu jam segini misalkan kan seperti itu. Jadi mm-mm. tantangannya mungkin dari segi waktu Bu. Tapi Wah, misalkan nanti apa namanya dilaksanakan sebenarnya menurut saya itu juga cepat Bu paling 2 hari atau enggak ada 2 hari itu kalau memperbaiki itu pasti juga bisa dan mm-mm. memperbaiki itu kan kalau bisa kan tetap di luar jam sekolah Bu Iya, karena kan betul. berkaitan dengan aliran listrik gitu. Mm-mm. Terkait perbaikan aliran listrik, apakah ada pihak lain lagi yang akan dilibatkan Bu Tati? Ya pastinya saya juga sebelum ke penjaga tadi saya lapor sama kepala sekolah Hmm. dulu Bu. Jadi kan oh ini di kelas 4 itu kurang nyaman gelap karena aliran listriknya nggak nyala Pak, misalkan Pak, seperti itu. Jadi saya lapor dulu nanti pasti ada tindakan dia Bu seperti itu. Oh nanti bilang ini penjaganya mungkin nanti bisa minta bantuan atau Hmm. mungkin dari rekan sejawat mungkin mau dibantu juga kan kita seperti itu. Hmm. Jadi memang saya melibatkan rekan sejawat, jaga sekolah seperti itu Bu. Kalau berhubungan dengan aliran listrik. Hmm. Sedangkan untuk yang solusi belajar di luar kelas, apakah Bu Tati mungkin ada pihak lain juga atau siapa saja yang mungkin terlibat dan dilibatkan? Ya, untuk pembelajaran di luar kelas yang pasti saya juga ingin mencoba bersama teman sejawat eh, untuk mengobservasi apakah Hmm. pembelajaran saya ini sudah efektif atau kan bisa terlihat Bu ketika ada anak, oh ini ada yang ramai sendiri itu terkadang kita kan Hmm. tidak bisa melihat semuanya terkadang karena kita berada di luar kelas. Jadi mungkin nanti akan ada rekan sejawat yang saya minta untuk membantu mengobservasi kegiatan pembelajaran saya, kemudian mungkin dari kepala sekolah juga saya minta izin dulu kalau Hmm. melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas karena terkadang ada yang berpikiran no, bu guru itu belajar di luar kelas itu kok aneh ya kadang ada yang seperti itu biar tidak dibilang aneh kan otomatis saya harus konsultasi sama kepala Hmm. sekolah dulu seperti itu Bu dan rekan sejawat pastinya. Ya, betul sekali, Ibu. Jadi ini banyak apa ya? Jadi menyelebutati itu bisa sudah tahu ada tantangan, ada solusi seperti itu dan melihat ada peluang ya untuk menyelesaikan tantangan berikutnya. Kemudian yang tadi Bapak kebunnya ya, yang rumahnya Menjaga jauh seperti itu, penjaga yang rumahnya jauh menjadi tantangan juga. Nah, itu kira-kira untuk tantangan perakitan apa ya, perbaikan aliran listrik ini ada solusi-solusi seperti itu, Ibu? ya mungkin nanti untuk yang di kelas itu nanti biar dicek dulu tuh pastinya Hmm. dilihat tingkat kerusakannya itu berapa persen misalkan. Hmm. Jika misalkan nanti hanya berapa persen mungkin bisa segera diperbaiki. Terkadang kan Hmm. ada yang harus beli alat dulu, Hmm. harus beli itu onderdilnya yang apa, harus ke Purwodadi misalkan kan itu juga Hmm. membutuhkan waktu begitu Ibu. Jadi memang
untuk solusi-solusi itu sudah dipikirkan terlebih dahulu, Mhm. jadi dilihat dulu, dicek, sampai apa namanya, tingkat kerusakannya atau apa seperti itu Mhm. dicek dulu sebelumnya, Bu. Mhm. Gitu. Mhm. Jadi ada 2 solusi ya. Dari 2 alternatif itu adakah yang menjadi prioritas yang mana dulu kira-kira, Ibu? Kalau menurut saya prioritas utama itu tetap tetap memperbaiki itu dulu, Bu, Mmm, memperbaiki kelas, tetapi ketika proses memperbaiki kelas, memperbaiki aliran listrik, saya juga akan langsung berusaha mmm, mengajak ke luar kelas tetap melakukan kegiatan mhm, pembelajaran seperti itu. Jadi mhm. sebenarnya kedua-duanya itu juga prioritas Oh utama, ya, tapi mungkin yang didahulukan yang di dalam kelas. Ketika kelas diperbaiki, saya bisa keluar kelas, jadi sama-sama mhm, prioritas utama begitu, mmm, sebenarnya saling berhubungan dan bisa mmm. berjalan bersamaan mungkin, Bu, gitu. Nah, lalu kapan nih Bu Tati nih mulai melakukan semua itu, Bu? Nah, ketika saya melihat kondisi seperti itu, saya pengennya juga segera gitu, Bu, tapi Mmm, tantangannya tadi, mhm, penjaganya agak jauh seperti itu, jadi mungkin saya mhm, tetap harus mencari waktu gitu ya, mencari waktu nanti kalau penjaganya sudah, "Iya, Bu, ini saya sudah siap," misalkan, itu ya langsung dikerjakan seperti itu, Bu. Gitu. Jadi kita mhm, harus harus, apa, dengan rekan kan harus, oh iya harus menghargai karena mereka juga mhm, punya, ada sisi yang lain begitu. mhm. Jadi, secepatnya ya, Bu, ya, menurut Bu Tati butuh rentang waktu berapa lama ya agar, tujuan ini bisa tercapai? Ya. Kalau menurut saya kalau yang pertama tadi mengenai perbaikan, karena harus mencari tahu dulu, cek dan lain sebagainya, misalkan perbaikan itu mungkin ya tidak tidak mungkin sampai 1 minggu gitu ya, Bu, mungkin 2, Mmm, 3 hari. Nah, itu mungkin itu. Kemudian saya akan berusaha setelah itu mempersiapkan segalanya untuk pembelajaran di mhm, kelas, di luar kelas itu otomatis kan saya juga harus mengubah rencana saya, mengubah mmm, rencana modul ajar saya kan harus saya ubah lagi. Nah, itu juga bukan waktu mungkin seminggu sampai 2 minggu, ya 2 minggu ke depan itu saya juga sudah ingin kembali begitu. Jadi seminggu ke depan untuk perbaikan dari segi perbaikan listrik, perbaikan modul ajar tadi, dan nanti actionnya di minggu berikutnya. Jadi akan berusaha oh ini gitu. Jadi tetap mhm. berjalan pembelajarannya. Jadi Ibu merencanakan 2 minggu ya untuk proses kita menyelesaikan masalah ini agar anak-anak tidak keluar kelas seperti itu. Lalu Bu, indikatornya apa ya? Kira yang bisa menyimpulkan nantinya Bu Tati, oh ini usahaku, aksiku sudah berhasil nih. Nah itu Ya. indikatornya seperti apa? Ketika ruangan kelas saya nanti misalkan listriknya sudah nyala, itu kan Mhm. mesti kan menjadikan suasana nyaman. Ketika Iya. anak-anak diajak masuk, itu mereka akan menjadi nyaman ketika belajar. Itu termasuk salah satu indikatornya. Kedua, saya juga akan berusaha menerapkan yang pembelajaran di luar kelas walaupun tidak setiap hari. Hmm. Jadi tingkat kenyamanan anak-anak itu kan terkadang berubah-ubah. Mereka nyaman di kelas, kemudian terkadang juga nyaman di luar. Jadi akan berusaha untuk menyeimbangkan keduanya begitu, Bu. Jadi tingkat Hmm. keberhasilannya itu. Jadi nanti mereka ketika mereka nyaman dan bisa belajar dengan baik, kemudian Mhm. tidak ada keluh kesah lagi. Nah, itu menurut saya itu sudah termasuk berhasil begitu, Bu. Uh, Iya. ya, Karena kan ya. tadi, mereka suka di luar itu loh, Bu, masalahnya kan Mhm. tadi karena mereka suka di luar jadi kan saya merasa, "Wah ini gimana?" kan gitu. Mhm. Iya nih. Nah, hebat Bu Tati ini. Lalu ini Bu Tati komitmennya seperti apa ini tentang kegiatan ini Nah nantinya? dari, kegiatan ini pastinya nanti saya ingin tetap berjalan dengan baik, Bu. Mhm. Jadi berhasil, saya dan anak-anak menjadi nyaman dan bisa berkolaborasi dengan baik.
seperti itu. Jadi nanti ketika pembelajaran anak-anak sudah tidak seperti yang sebelumnya, seperti itu. Jadi memegang komitmen seperti itu. Jadi sama-sama bisa melakukan kegiatan belajar dengan nyaman baik di dalam kelas maupun di luar kelas begitu Bu. Mhm. Lalu pihak mana saja ini Bu ya? Mungkin siapa yang akan membantu Ibu untuk membantu mencapai tujuan ini dan menguatkan komitmen Bu Tati sendiri? Nah dari komitmen yang saya pegang itu pasti saya tidak bisa sendiri ya Bu. Jadi pasti Ya. saya tetap butuh bantuan orang lain ya, pasti dari pihak mama sekolah, dari rekan sejawat dan dari penjaga sekolah tadi itu Mhm. saling berhubungan Bu. Jadi memang kita saling kolaborasi seperti itu. Jadi banyak pihak termasuk anak-anak juga yang Mhm. tadinya sering keluar kelas seperti itu nanti bisa bisa belajar kembali dengan baik itu termasuk Mhm. pihak-pihak yang saya libatkan Bu. Mhm. Itu ya. Jadi apa nih Bu kesimpulan kita pembicaraannya hari ini Bu? Nah, kalau hari ini berarti saya sudah agak lega Bu karena sudah sharing Mhm. dengan Ibu mengenai anak-anak saya yang kok sering keluar kelas seperti itu masalahnya apa. Mhm. Tapi ketika saya juga sudah bisa menyampaikan perasaan dan solusi serta strategi yang Mhm. saya apa namanya saya sampaikan tadi saya sudah merasa Mhm. lega. Jadi sedikit banyak tujuan pembelajaran saya nanti bisa tercapai begitu Bu. Mhm. Gitu ya. Berarti hasil dari pembicaraan kita, tujuan sharing kita hari ini sudah tercapai atau Ya, belum insya menurut Allah Bu Tati? kalau menurut saya saat ini sudah tercapai dari segi rancangan ya Bu Iya. sudah sedikit membuat rasa saya ini yang Mhm. gundah jadi aman nyaman sekarang Mhm. karena sudah bertemu dengan Bu Lia Mhm. masukannya Mhm. intinya kita bisa sharing-sharing itu bisa membuat sedikit lega di hati begitu. Mhm. Ya. Jadi nanti dari pertemuan kita tadi di awal Bu Tati kan bercerita resah seperti itu ya karena muridnya Iya, banyak yang keluar. Kemudian Bu Tati juga tadi sudah menyampaikan beberapa alternatif solusi akan memperbaiki aliran listrik. Selama memperbaiki aliran listrik, anak-anak pembelajaran di luar bahkan bisa menemukan tantangan-tantangan dari alternatif solusi tadi ya. Jadi yang tantangan aliran listrik mungkin bapak penjaganya itu rumahnya jauh. Nah, nanti melibatkan kepala sekolah juga seperti itu. Kemudian ada teman juga yang diminta observasi ya untuk iya, membandingkan mengamati apakah selama anak-anak belajar di luar itu aktif atau malah rame sendiri. Wah, itu eh, hebat sekali Bu Tati seperti itu. Kemudian eh, dari Bapak Kepala Sekolah itu menurut Bu Tati pendekatannya seperti apa nanti? nah, kalau dari Pak Kepala Sekolah itu ketika saya apa namanya menyampaikan kalau di kelas saya begini-begini ada kalau kesahnya seperti itu sangat anu Bu, oh bener toh gini jadi juga antusias juga dan oh kalau bisa Hmm, segera diperbaiki seperti itu. Jadi hmm, memang dari pihak sekolah ya langsung bertindak begitu Bu, seperti itu ada ya. tindakan. Mungkin juga sebagai alternatif ya bisa jadi ada ruangan kelas lain mungkin ya Iya, selain ruang Bu Tati yang mungkin mengalami kendala yang kalau ruang kelas sama. lain itu sebenarnya tidak ada Bu, yang ada itu hanya Mm-mm. ruang perpustakaan dan ruang perpustakaan itu Mm-mm. pun juga sudah sangat apa namanya penuh dengan barang-barang karena sekolah saya tuh tidak punya gudang, jadi memang Mm-mm. sangat terbatas Bu. Kalau menurut saya ya tadi mungkin sedikit efektif kalau misalkan memang kelas itu
perlu diperbaiki ya kita belajar di luar gitu aja tadi Bu. Dengan Ya. berbagai metode gitu aja. Berarti alhamdulillah tercapai nih Bu tujuan pembicaraan kita hari ini. Ya alhamdulillah Ya, tercapai Bu. Terima ini kasih. saya tuh penasaran nih Ibu, nanti eh, apa ya, nanti dari praktek-praktek dari Ibu, kegiatan Ibu selama kurang lebih 2 minggu ini seperti apa itu saya sangat tertarik seperti itu. Ya nanti saya akan hubungi Bu Lia lagi ketika semua sudah berjalan baik-baik saja Bu. Nanti saya tetap cerita sama Bu Lia lagi. Iya. Tunggu waktunya saja Bu. Kira-kira ngobrol lagi berapa lama Bu? Ya mungkin setelah saya melaksanakan kegiatan itu Bu, berarti mungkin 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Bu ya. Jangan bosan-bosan dengar curhatan saya ya Bu. Ya, berarti kurang lebih 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi, kita sharingkan beberapa hal tadi ya Bu ya, mengenai tindakan Ibu mencari solusi agar murid-muridnya tidak keluar kelas dengan memperbaiki aliran listrik seperti itu, dengan ada tantangan tadi sudah disampaikan, kemudian ada kegiatan pembelajaran di luar kelas yang sepertinya juga sangat menarik. Pastinya akan banyak cerita-cerita yang seru seperti itu dan sangat menarik untuk kita sharingkan lagi seperti itu. Iya Bu. Baik. Terima kasih ya Bu Lia. Terima kasih atas waktunya. Saya tahu terima kasih banyak pokoknya karena hari ini saya sudah lega dengan kondisi Mm-mm. saya yang pada awalnya resah sekali. Mm-mm. Eh, Ya. saya mohon maaf apabila tadi ada yang ibu kata-kata saya yang tidak berkenan di hati ibu, saya minta maaf. Oh, enggak Bu, saya malah senang. Jadi sudah terjadi perubahan suasana hati seperti itu ya Bu Tati Iya, ya. sudah ada Bu. Ya terima kasih ya Bu. Saya eh, kembali ke kelas dulu ya Bu. Ya Terima Bu Tati. kasih. Assalamualaikum. Ya Bu Tati, kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Baik. Ya Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Bu ya. Ya Bu. Stop. Langsung atas